Karena di negeri kita sedang terjadi darurat akhlak. Saudara, dari mana kita bisa tahu terjadi darurat akhlak? Lihat, saudara. Maraknya aneka ragam kemunkaran kemaksiatan di negeri kita. Maraknya para penjahat yang menggarong kekayaan negeri kita. Maraknya korupsi. Banyaknya mafia. Merajalelanya oligarki busuk. Semua itu, saudara, menjadi bukti betapa mafia, kelompok oligarki busuk, kelompok koruptor, kelompok penjahat yang punya kekuatan politik, kekuatan ekonomi, bahkan berapa banyak kekuatan militer dan polisi yang mereka sogok, saudara. Maka itu saya mau tanya, lawan kita berat tidak? Berat tidak? Apa boleh kita hadapi sendiri-sendiri? Apa boleh ormas berjuang sendiri-sendiri? Apa boleh Habib berjuang sendiri-sendiri? Apa boleh Kiai berjuang sendiri-sendiri? Apa boleh umat Islam berjuang sendiri? Maka itu saya tanya semuanya, siap bersatu? Siap bersaudara, siap lawan mafia, siap lawan koruptor, siap lawan oligarki busuk. Takbir. Saudaraku, kalian tidak memuliakan habaib juga kalau kalian melakukan apa yang disuruh dan kalian tinggalkan apa yang dilarang. Tanpa memuliakan habaib pun kalian akan menjadi orang-orang yang mulia. Berpedomanlah kepada Al-Quran dan juga sunnah, mengikuti ulama-ulama yang memang mengajarkan ilmu tanpa harus cium kaki habaib, tanpa harus menunduk kepada habaib, kita mulia. Kemudian kalian hina Kiai Imad. Siapa si Imad? Si Imad bukan ahli nasab. Sesuatu yang belum jelas harus dikomentari. Ini nggak jelas. Dunia perhabiban ini di Indonesia 98 kemari, lebih tepatnya setelah tahun 2000-an. Sebelumnya nggak ada. Ngaku-ngaku secara frontal di depan publik bahwa saya cucu Nabi, itu nggak berani orang dulu. Terlalu congkak. Jadi kami harus diam gitu, menerima diperbudak, menerima dijajah, menerima diperlakukan semena-mena oleh orang yang ngakunya Habib. Taubat si Bahar, jangan ngaku-ngaku cucu Nabi. Dosa besar. Kalian mau mengatakan bahwa habaib ini matahari. Kalau matahari itu menyinari, bukan membodohi. Said sudah ada sejak dahulu kala di Indonesia ini. Mereka tidak pernah beriforia dengan nasabnya. Kalian membantah Kiai Imad bukan dengan ilmiah, tapi dengan amarah. Sakarep mula. Sedangkan mulut kalian yang hasut setiap hari, mengajak kami membenci pemerintah, menjauhi pemerintah. Ya itulah kalian, bohong. Ditutup casingnya dengan casing agama, dengan casing cucu Nabi, dengan casing kemuliaan. Satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang berilmu. Itu bukan hasut. Ndas kaulah. Al-habaib warasatul anbiya. Enggak pernah dengar. Gua yang sering dengar al-ulama warasatul anbiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bahar berantakan dirujak TIJ, pasti ngadu sama Rijik habis dirujak. Habis dirujak ngadu sama Rijik. Woi orang lapangan, woi orang perang. Orang perang, orang lapangan. Mana orang lapangan? Diobok-obok sama Bung Lubis, diobok-obok sama TIJ, diam-diam baik, malah nampak kurusan sekarang. Katanya budak Bahar. Bahar saudaranya Bang TIJ, benerkah? Dia kan cucu Nabi. Saudara dari mana? Ya, sebenarnya dalam hati si Bahar pingin menjalin silaturahmi dengan TIJ, tapi gengsi, saudara. Gengsi dia. Takutnya TIJ nggak nerima tawaran yang enggak. Soalnya waktu gua dijeblosin ke penjara, kan gua pernah ditawarin. Kamu nanti belain kita, gitu katanya. Kata pengacara mereka. Nah, jadi gua memang konsisten. Keluar gua dari penjara, gua serang tuh Habib-Habib palsu kan. Gua nggak ingkar janji. Gua penuhi sayang. Tukang siwak naik haji.
Oh, jangan diungkit ke sana. Dia suka ngoleksi mobil mewah daripada naik haji. Jadi saya nonton live beliau tadi malam bawa backingan baru. Di situ ada seorang Al-Habib, ya, ada Habib di situ yang ngegas gitu ya. Jadi kita dengarkan apa kata beliau dan apa reaksi TIJ gitu ya. Siap ya? Kalian kan suka begitu. Yang namanya haba tidak gila dengan sanjungan. Tidak gila dengan sanjungan. Kalian percaya? Gerombolan si Bahar katanya tidak gila dengan sanjungan. Gua kagak percaya. Gua nggak manggil mereka Habib aja gua di penjara. Gua bilang mereka Habib palsu, gua di penjara. Nggak gila dengan sanjungan katanya saudara. Para habaib tidak gila dengan pujian. Kami para habaib tidak gila dengan ciuman tangan. Kenapa? Tidak gila dengan ciuman tangan saudara. Tidak gila tapi doyan ya. Ya. Kami sudah dimuliakan sama Allah. Ente dimuliakan sama Allah. Hei, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada seorang pun yang berani untuk mengganggunya, apalagi menghinanya. Artinya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Enggak butuh. Cukup memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan segala makhluk yang ada di muka bumi ini, udah cukup, nggak perlu habaib doang. Ya, iya manusia sebagai rahmatan lil alamin. Kita memuliakan hewan-hewan ciptaan Allah sepantasnya, selayaknya memuliakan sesama manusia, selayaknya, sepantasnya mentakzimi orang tua kita, menghormati orang tua kita, menghormati guru-guru kita, bukan cuman habaib. Emang ente siapa? Ante Belanda? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita memuliakan para habaib, berarti kita akan menjadi mulia. Sekali lagi. Gua kagak pernah ngemuliain habaib dari dulu. Gua kenal habaib setelah 98. Dari dulu gua mulia-mulia aja, nggak ada yang hina-hina gua. Justru sekarang ketika bermasalah dengan habaib ini, banyak pengikut-pengikut dobol, pengikut-pengikut budak, pengikut-pengikut habaib yang menghina gua, dan nggak hina juga. Justru kalian yang hina sekarang. Dibully seantero Indonesia. Hari ini ngomong gitu nggak malu. Mulia. Sekali lagi, bela para ulama, bela para habaib. Enggak, gua ulama aja udah, habaib nggak perlu. Nggak ada untungnya bagi gua. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Gua malah dijeblosin ke penjara. Ya, gara-gara bela nama baik habaib yang dicoreng oleh beberapa orang waktu itu, nyari sumbangan atas nama saya untuk anak yatim. Justru gua dijeblosin ke penjara. Nggak ada habaib yang bela gua. Malah ikut-ikutan, seolah-olah gua pembenci habaib. Ya, iya. Menjadi manusia-manusia yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Saudaraku, kalian tidak memuliakan habaib juga kalau kalian melakukan apa yang disuruh dan kalian tinggalkan apa yang dilarang, kalian anut apa yang diajarkan oleh Rasulullah tanpa memuliakan habaib pun kalian akan menjadi orang-orang yang mulia. Ya, iya, berpedomanlah kepada Al-Quran dan juga sunnah, mengikuti ulama-ulama yang memang mengajarkan ilmu tanpa harus cium tangan habaib, tanpa harus cium kaki habaib, tanpa harus menunduk kepada habaib, kita mulia. Ya, bagaimana kita mau memuliakan si Bahar sedangkan si Bahar aja tidak punya kemuliaan itu? Bagaimana kita ingin mendapatkan kemuliaan dengan memuliakan habaib sedangkan si Bahar yang habaib itu sendiri nggak mulia? Gimana logika kalian? Hah? Sekarang lagi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian lihat sendiri, simak sendiri. Mereka mengatakan bahwa habaib di Indonesia itu nasabnya tidak bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi saya katakan, ini sesuatu yang gamblang. Betul, gamblang ini. Gamblang itu artinya Pak Beb, gamblang itu terang benerang. Tanpa ada halangan apapun, namanya gamblang. Ya, iya. Kalau gam Aceh lain lagi, ini gamblang. Yang sudah jelas, yang mestinya tidak perlu dikomentari. Betul, nggak perlu dikomentari, tinggal dibuktikan aja Pak Bib. Ya, dikomentari nggak perlu, dibuktikan.
Ya, dilawan dengan data, dilawan secara ilmiah. Jangan nanti kalian munculkan membahas nasab, membahas genetika, cuman pakar komunikasi, nggak nyambung. Pakar tanaman atau pakar perbengkelan kalian majukan ke depan untuk membahas nasab. Habis itu kalian bangga sekali. Kemudian kalian hina Kiai Imad. Siapa si Imad? Si Imad bukan ahli nasab. Terus kalian munculkan orang bukan ahli nasab, bukan ahli genetika, berbicara soal nasab, berbicara soal genetika, kan nggak nyambung. Kenapa nggak kalian undang aja petani, peternak, peternak nasab, atau pedagang nasab? Nggak nyambung. Ya, iya. Ya kalian sengaja ngundang pakar bahasa. Karena di sini memang membutuhkan retorika yang meyakinkan supaya masyarakat tidak lagi butuh bukti secara ilmiah, hanya butuh retorika. Ya, pinter berbicara, makannya banyak dengan beragam macam makanan, pakaiannya banyak, itu tandanya orang jahat, kata Ketua Robito. Sesuatu yang sudah jelas yang mestinya tidak perlu dikomentari. Kalau jelas nggak akan mungkin dipertanyakan. Apalagi dikomentari, misalnya Al-Quran, Sunnah, itu pun banyak perbedaan pendapat. Ya seharusnya nggak perlu dikomentari dong. Sesuatu yang belum jelas harus dikomentari. Ini nggak jelas. Sedangkan Al-Quran saja banyak terjadi perselisihan dalam memahami setiap penjelasan-penjelasan di dalamnya. Apalagi cuman Habib yang tenarnya sekitar 98 kemari. Sebelumnya kapan? Kami nggak pernah dengar. Ya, dunia perhabiban ini di Indonesia 98 kemari, lebih tepatnya setelah tahun 2000-an. Sebelumnya nggak ada. Nggak masyhur di Aceh. Seperti sekarang yang bisa jual jigong, ngaku-ngaku secara frontal di depan publik bahwa saya cucu Nabi, itu nggak berani orang dulu. Terlalu congkak. Yang tidak perlu dikomentari lagi. Ya kalau nggak dikomentari, kalian melunjak, ngap. Dikomentari aja kalian nggak bisa jawab apa-apa. Kebingungan. Jadi kami harus diam gitu, menerima diperbudak, menerima dijajah, menerima diperlakukan semena-mena oleh orang yang ngakunya Habib. Nggak nyaman bro. Indonesia sudah merdeka. Dunia sekarang sudah maju. Ya. Hanya orang-orang yang pengecut yang mau diperbudak oleh orang lain dan membiarkan dan mendiamkan. Ini kemungkaran, bro. Itu hadis. Mudah-mudahan nggak palsu ya, seperti yang sering dibacakan si Bahar. Kita tahu bagaimana cahaya matahari yang begitu luar biasa terangnya. Betul, kita tahu cahaya matahari yang begitu luar biasa terangnya. Kita tahu, silakan. Kalau ada orang mengatakan hari ini cahaya matahari kok redup ya? Iya, banyak orang mengatakan hari ini kok cahaya matahari redup ya. Itu bisa jadi karena gerhana, itu bisa jadi karena mendung. Apalagi kalau kita di kutub, ya, apalagi kalau kita di Antartika, jarang melihat matahari. Apakah kita ketika mengatakan kok matahari ini redup, apakah kita nggak percaya dengan matahari? Bukan, ngap. Matahari itu tidak selamanya terang. Apalagi malam hari nggak ada matahari. Ya, ya, iya. Apalagi lampu taman rongsokan ngaku sebagai matahari. Nggak wajib kita percaya itu matahari. Bukan cahaya matahari yang redup, mata ente bermasalah. Bukan mata aneh bermasalah. Ya, bukan. Itu bola lampu mobil Chevrolet zaman dulu yang udah mulai meredup. Ngaku-ngaku sebagai matahari. Apa ini? Taubat kalian para penghujat Habib Bahar. Taubat kalian para pengikut si Bahar. Taubat si Bahar, jangan ngaku-ngaku cucu Nabi. Dosa besar. Paham kan? Jadi kalau Nggak paham gua, Beb. Kalau ada matahari yang jelas-jelas memang dia menyinari bumi. Kemudian ditutup oleh mendung. Terus kita bilang kok matahari ini redup.
Itu nggak salah dengan mata kita. Terus ada gerhana, matahari kurang terang, tertutup. Terus kita bilang, matahari ini redup. Terus mata kita salah gitu. Otak gimana, Beb? Otak. Otak gimana? Kalian mau mengatakan bahwa habaib ini matahari. Kalau matahari itu menyinari. Bukan membodohi. Ya. Bukan membodohi, tapi menyinari. Tidak terbantah oleh siapapun kalau memang itu matahari yang terang. Jangan kalian samakan diri kalian dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah jelas, itu engkaulah matahari, engkaulah rembulan. Anta syamsun, anta badrun. Itu nggak akan komplain kita. Lah si Bahar, matahari. Lubang matahari, bukan matahari. Itu ketinggalan zaman. Itu Ada orang sekarang mempermasalahkan habaib ketinggalan zaman. Enggak. Karena zaman habaib di Indonesia, saya lihat, zaman masyhurnya habaib yang naik mobil komodo, itu dari tahun 98 kemari, pasca reformasi. Sebelumnya kagak seperti ini. Ada orang-orang ngaku sebagai cucu Nabi. Enggak ada sebelumnya. Ente udah tua, kenapa ente nggak tahu, nggak sadar? Aneh aja yang masih bocil, aneh tahu. Kapan itu habaib itu tenar di Indonesia? Ya iyalah, namanya juga KW, makanya kadaluarsa, bukan original. Said sudah ada sejak dahulu kala di Indonesia ini, nggak pernah kadaluarsa. Ya, karena mereka tidak pernah beriforia dengan nasabnya. Nggak pernah lebay dengan nasabnya. Tidak ada seorang pun yang menafikan darah mereka. Kenapa sekarang jadi kadaluarsa? Karena kalian. Siapa kalian? demi Allah saya katakan tidak ada. Bagaimana? Secara ilmiah, sedangkan kalian tidak membantah secara ilmiah, teori ilmiah. Otak kau di mana? Udah tua padahal. Kau bilang kau mulia. Gua aja berani ngolok-ngolokin kau hari ini, Beb. Temannya si Bahar ini. Hah? Bagaimana kau mengatakan teori Kiai Imad tidak ilmiah secara ilmiah, sedangkan kau tidak membantahnya dengan ilmiah? Tolong. Kalau ingin membantah sesuatu untuk menyatakan bahwa itu tidak ilmiah, maka harus dengan ilmiah. Kalian membantah Kiai Imad bukan dengan ilmiah, tapi dengan amarah. Sakarep mula. Di dalam hati mereka ada hasud, itu saja. Bagaimana kau tahu hati mereka ada hasud? Bagaimana kau tahu di hati Kiai Imad ada hasud? Sedangkan mulut kalian yang hasud setiap hari mengajak kami membenci pemerintah, menjauhi pemerintah, menjauhi umara. Sedangkan umara hari ini sangat dibutuhkan oleh rakyat. Kita butuh pemimpin, bukan pemimpi. Ya. Jangankan kau, Beb. Itu Mufti Petamburan, si Rizik aja kagak pede sama gua. Dia takut gua jadi IB. Karena gua IB beneran. Iqbal Bacot, Imam Bacot. Cuman dikemas, ditutup, casing. Ya itulah kalian, bohong. Ditutup casingnya dengan casing agama, dengan casing cucu Nabi, dengan casing kemuliaan. Padahal sampah itu semua, Beb. Secara ilmiah, secaranya Ahmad bin Isa tidak punya anak yang namanya Ubaidillah. Itu hanya bahasa ilmiah saja. Tapi kalau kita mau cari yang Ya iya, jangan kita mau cari, kau tunjukkan ke kami, ngap. Itu cuma bahasa ilmiah saja. Pembuktian secara ilmiah, coba. Biar tidak cuma bahasa. Coba. Alah, Beb. Udah sikat gigi belum? Sikat giginya dijual. dihasut, difitnah, diteror, macam-macam. Yang suka memfitnah kalian. Yang suka neror diri sendiri pun kalian. Bahkan ada statement yang merendahkan kiai di Nusantara. Satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang berilmu. Itu bukan hasut. Ndas kau lah. Pala kau. Oke, Habib dari mulai dulu. Dulu kapan? Masa Belanda? Dulu kapan? Kapan dulu itu? Secara ilmiah kapan dulu?
Habaib itu kapan dulunya? Dulu kapan? Saya juga bisa bilang, dulu saya itu nggak seperti ini. Dulu sekali dulu. Cacing pun bisa bilang, dulu saya seekor naga. Sekarang saja saya sudah jadi cacing. Dulu. Di zaman antah berantah. Ilmiah dong. Qalamullah wa sunnati Rasul. Itu yang perlu diikuti. Dan ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Nggak pernah gua dengar habaib. Nggak pernah. Al-habaib warasatul anbiya. Nggak pernah dengar gua. Gua yang sering dengar al-ulama warasatul anbiya. Ulama, orang yang berilmu, orang-orang yang solih, itu yang diikuti. Bukan orang yang orang laki-laki pakai lipstik merah menor, marah-marah di atas podium. Itu contoh nggak baik. Sekarang harus jadi contoh ya seperti itu. Gua nggak mau ikut para habaib. Kira-kira gua sesat nggak? Siapa yang bisa menjamin gua sesat di sini? Dan siapa yang bisa menjamin gua selamat kalau ngikut para habaib? Siapa? Mana buktinya secara ilmiah? Kalau seandainya kalian bisa membuktikan kepada saya hari ini bahwa mengikuti habaib itu selamat kita, tidak tersesat kita, gua hari ini juga ikut kalian. Gua tidak akan ikut kalian sejauh kalian tidak bisa membuktikan omongan itu. Tapi kalau ikut ulama, ikut orang alim, ikut ajaran agama, ikuti Rasulullah, gua bisa buktikan kalian akan selamat. Gua bisa membuktikan itu. Bisa membuktikan itu. Selamat kalian. Dunia dan akhirat. Selamat. Karena jelas. Ya, yang kita ikuti adalah ulama. Ulama yang mana? Ulama yang wara. Bukan ulama su. Apa juga takut ntar lagi jadi al-habaib warasatul anbiya. Enggak ada. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Bukan habaib, pewaris Nabi. Bukan. Itu pewaris Vanderberg. Udah jelas? Aduh, kalau modelnya si Bahar.